Kali ini kita nanti membahas asistensi tentang arts dan guards ya. Kemarin waktu TS itu ada yang mau disampaikan nggak? Maksudnya mungkin susah atau gampang gitu? Halo? Susah? Masa sih susah? Susahnya kenapa? Oh, bingung issues-nya. Suka tricky gitu. Oh, itu apa namanya? Soalnya sama kayak tahun kemarin atau beda? Sama sih, sama. Nah, sama berarti enak dong. Hmm. Gitu deh. Ya, mungkin kurang itu kali ya, kurang waktunya kali ya. Ya, Atau gimana? iya issues-nya sih Kak, kayak issues-nya tuh kayak kan kalau punya Kak Rahman tuh edisi 11 nggak sih? Oh, Nah, kalau aku tuh 6 gitu, terus jadi kayak pas samain tuh ada beberapa yang kayak komen nih di issues 6 tuh nggak ada gitu, jadi kayak bingung oh oke. ngapain Aku gitu loh. punya link drive FU10. Ini ada Oh, patch-nya juga. Nanti kalau kalian oh, mau, nanti aku kirimin FU-nya 10. Jadi ini ilegal ya, di crack gitu. Tapi oke. untuk sementara nggak apa-apa lah. Ya nanti aku kirimin linknya. Oke, Kak. Oke, kita lanjutin ya materi asis yang kemarin. Sebentar. Jadi kalau kita lihat kemarin kita membahas tentang ARIMA, kemudian AR dan MA. Itu jangan dilupain langsung ya, soalnya itu akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Jadi itu basic dari ekonometrika itu ada di sana. Jadi jangan sampai ekonometrika time series ya, itu ada di sana, jangan sampai dilupain gitu. Jadi yang kita bahas nanti adalah arts dan guards model. Arts dan guards model ini adalah salah satu model volatility ya, atau apa namanya variasi ya, varians. Jadi kalau kita lihat di keuangan, variasi itu memberikan arti, memberikan sebuah informasi yang penting gitu. Jadi nanti kalau kalian masuk di dunia keuangan, ada istilah-istilah baru yang perlu kalian pahami. Ada namanya leptokurtosis. Ini kayak outlier-nya, tapi outlier yang ada di data time series. Ini contohnya ya. Ketika tahun awal-awal itu turunnya di bawah. Nah, ketika pertengahan itu naiknya langsung drastis. Kemudian naik lagi. Ini rada stabil, kemudian ini naik lagi. Nah, angka naik dan turun yang terlalu jauh. Nah, ini yang dinamakan dengan leptokurtosis. Nah, ada istilah lain, ada volatility cluster sama volatility pooling. Volatility cluster itu volatility yang sifatnya itu bentuknya cluster. Maksudnya cluster di sini dia tersebar secara terpisah gitu. Kalau volatility pooling dia variasi volatility, tapi volatility-nya itu tersebar di hampir semua time gitu. Maksudnya apa namanya, kenaikannya itu cepat banget. Kalau clustering di sini naik, terus ini stabil, kemudian naik lagi. Jadi dia membentuk sebuah cluster. Ada namanya leverage effect. Leverage effect ini kayak efek pengungkit ya. Jadi ibarat dia sama volatility juga, cuman volatility yang jangka pendek. Tapi dia memiliki efek pengungkit gitu. Jadi makanya ada istilah leverage gitu kan. Leverage itu hutang perusahaan gitu kan. Nah, hutang perusahaan segitu tuh mampu memberikan return atau profit berapa gitu. Nah, itu biasa yang dipakai di leverage effect. Nah, di dunia keuangan itu istilah-istilah kayak gini banyak banget. Nah, jadi kalau kalian mendalami keuangan, jurus apa namanya, kalian jangan sampai nggak paham istilah-istilah di data time series atau keuangan.
Nah, secara tradisional kita tahu ya model yang biasa itu model kayak AR atau MA. Nah, cuman kalau kalian lihat AR dan MA itu masih sifatnya univariat model. Nah, nantinya kalian akan masuk di multivariat. Di multivariat nanti kalian akan membahas banyak model di data time series. Nah, sebelumnya kita fokus dulu di volatility penghitungan volatility ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada leverage effect. Ini sifatnya itu negatif. News effect ini ya. Kemudian ada symmetric arcs. Nah, ini yang risk premium. Jadi dia sama-sama volatility, sama-sama memiliki efek naik turun. Nah, cuman kalau leverage effect itu karena informasi atau news yang negatif. Atau misal hutang itu kan negatif ya. Nah, itu memberikan informasi negatif gitu. Nah, tapi untuk leverage effect atau news effect ini sifatnya itu short run volatility. Sementara yang symmetric arcs atau risk premium, nah ini long run volatility. Nah, yang kita pelajari nanti di arcs ini yang lebih dalam. Bagaimana karena ini penting ya untuk melihat risiko perusahaan. Nah, ini sebenarnya terbentuk dari sebuah kecacatan di cross sectional data. Kalau kalian lihat di sini return dari S&P itu saham gabungan. Nah, ini di Amerika ya. Nah, ini naik turun returnnya. Nah, naik turun ini kita kan susah diprediksi ya. Kalau kita menggunakan HR atau MA biasa, kita susah prediksi. Karena di sini ada faktor lain, yaitu risiko. Risiko di sini tidak tercapture di sini. Kalau kalian lihat secara teori kan risiko semakin tinggi, returnnya semakin tinggi juga. Risiko semakin rendah, returnnya semakin rendah juga. Nah, di sini harusnya kita memasukkan unsur risiko di dalam model kita. Nah, makanya nanti ada nonlinear model. Nonlinear model ini sebenarnya apa ya? Ada banyak macamnya ya. Ada yang sifatnya nonlinear yang di sini nggak tahu hubungan antara error dan juga J ini nggak tahu dia apakah linear atau nonlinear. Intinya di sini nonlinear sih. Nonlinear itu maksudnya ya udah berarti ini bisa kuadrat pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Nah, nanti kalau kalian lihat di sini ada beberapa model nonlinear. Ada namanya arcs atau guards. Nah, ini termasuk model nonlinear. Ada switching model, ini belum pernah aku pakai ya. Bilinear model ini kayak binary kayak dependennya itu 1-0. Jadi estimasinya itu maksimum likelihood. Kalau kalian belajar kemarin, estimasi yang dipakai itu linear regression. Maksudnya ya udah dia langsung kalau kita baca betanya itu langsung dan betanya itu menunjukkan berapa persentase kenaikan atau pengaruhnya gitu. Nah, kalau nonlinear itu bisa jadi betanya itu adalah probabilitas. Bahkan bisa jadi juga betanya harus dikuadratkan atau disesuaikan biar memberikan angka yang memang dia nonlinear model kayak gitu. Nah, cara untuk tes nonlinear model itu menggunakan Ramsey test. Intinya di Ramsey test ini dia menguji variabel error yang dihasilkan dari model dan juga dependent-nya. Dependent pertama itu kuadrat 2, dependent ketiga kuadrat 3 dan seterusnya. Nah, di sini mana yang paling signifikan? Nah, ketika ternyata dia berada di kuadrat kedua, berarti dia modelnya adalah nonlinear kuadratik, kuadrat 2 gitu. Nah, atau yang kuadrat 3 berarti nonlinear kuadrat 3. Nah, intinya nonlinear model ini dia ngetes ya. Ramsey test ini ngetes apakah model yang dihasilkan kita memerlukan model yang nonlinear atau model linear kayak gitu. Tapi ini jarang dipakai untuk tes kayak gini. Biasanya orang langsung
langsung memberikan asumsi ya, langsung ngasih argumen kalau misal keuangan gitu ya, risiko. Nah, risiko itu berarti lebih dekat di non-linear model. Karena variasi kan, kita memodelkan variasi. Dan variasi kita tahu sendiri penghitungannya itu agak complicated. Nah, makanya kita harus ubah permodelan yang semula linear itu menjadi non-linear model. Nah, terus sebenarnya kalau kita lihat model yang pertama, model yang dulu-dulu, sifatnya yang linear model, itu dia memiliki asumsi yang sangat ketat. Asumsi yang sangat ketatnya itu apa? Dia harus variasi errornya itu harus konstan atau disebut dengan homoskedastis. Ketika variasi errornya itu nggak konstan alias naik turun dan itu drastis gitu ya. Nah, berarti dia ada problem di heteroskedasticity. Ketika terjadi demikian, model cross-sectional atau model biasa yang kita pakai linear biasa, itu sudah tidak relevan lagi. Sudah mengandung beta yang unbiased. Beta yang bias. Beta yang bias nggak konsisten. Betanya bisa berubah-ubah semaunya dari error yang dipengaruhi dari betanya itu. Kita tahu ya, errornya ini harus konstan. Kesalahannya itu harus konstan. Sehingga kita bisa memprediksi beta itu menjadi konsisten. Nah, tapi kalau variasi errornya ini nggak konstan, ya udah beta yang dihasilkan naik turun terus. Nah, justru kalau di data ini ya model kayak gini itu bermasalah. Tapi kalau di data time series itu memberikan informasi sebuah goncangan atau shock. Nah, atau resiko. Nah, makanya problematika di heteroskedastis di model time series itu bisa diselesaikan dengan permodelan permodelan di data time series, yaitu menggunakan autoregression conditional heteroskedastis. Namanya juga autoregressive ya, conditional. Berarti dia hampir mirip dengan model AR. Kita tahu model AR itu dia memodelkan apa? Leg pertama kan atau leg kedua. Intinya dia memodelkan datanya dia sendiri. Leg pertama, leg kedua dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat conditional heteroskedasticity. Namanya juga heteroskedastis. Yang dimodelkan adalah variasinya. Ini kita lihat ya, variasinya ya diasumsikan kan konstan ya, sama dengan konstan. Nah, tapi di sini tidak harus konstan. Di sini bisa berubah-ubah. Dan pada akhirnya kita bisa memodelkan error atau variasinya itu dengan error sebelumnya. Jadi error kita itu dimodelin dengan error sebelumnya, ini ya yang disebut dengan ART1. ART1 itu dia memodelkan error sebelumnya di lag time pertama. Ini ya. Ini paling penting. Jadi sama kayak AR kemarin kan dia memodelkan datanya dia sendiri. Nah, karena datanya dia variabelnya dia sendiri. Karena variabel dia sendiri di sini adalah error, ya udah berarti dia memodelkan errornya dia sendiri di lag time pertama. Nah, makanya disebut dengan autoregressive conditional heteroskedasticity atau ARCH model. Nah, sebenarnya mengapa sih harus dimodelkan kayak gini ya? Karena kalau kita lihat yang tadi ya, model di variasi pertama dia itu nggak konsisten, dia naik turun dan nggak konstan gitu. Nah, makanya karena dia nggak konstan itu malah justru memberikan variasi di model, memberikan informasi yang bagus di model. Nah, makanya dia dimodelin errornya dia sendiri dengan error lag time yang dia sendiri di lag time yang berbeda. Nah, ini turunan aja turunannya mengapa kok dia bisa memodelkan ARCH model. Jadi dia bisa menggunakan leg pertama, leg kedua dan seterusnya sampai leg key. Nah, di sini makanya balik lagi ya, kekurangan dari AR itu apa? Mencari leg optimal. Nah, kalau dikombin dengan AR dan MA itu akan menjadi sempurna gitu. Maksudnya dia lebih sederhana modelnya dibanding dengan kita memodelkan AR doang dengan lag time yang berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan permodelan ARCH Jadi permodelan ARCH di AR ini, ARCH ini, ARCH
itu juga kekurangannya di lag time-nya. Kita nentuinnya lag time optimal itu susah, banyak. Bahkan kalau misal dia mempengaruhi banyak ya, nah berarti modelnya itu panjang banget. Nah itu nggak efisien. Permodelan seperti itu nggak efisien. Nah ini penulisan lain dari Arch model aja. Penulisan karena ini ya kalau kita lihat ini kan variasi ya, variasi error ya. Variasi error kuadrat. Nah, ketika kuadratnya ini dipindah ke samping, yang semula itu kuadrat menjadi akar. Nah, makanya penulisannya itu bisa seperti ini modelnya, bisa seperti ini. Ini dikuadratkan, diakarkan di bagian kanannya. Sama ya, errornya di sini harus terdistribusi normal ID lah. Nah, ini tapi sama aja kalian ingin membuat yang model yang sebelumnya atau sekarang itu sama aja. Nah, kemudian bagaimana ya? Bagaimana cara ngetes arch effect-nya? Jadi karena dia mengetes errornya ya, yang dilihat kan errornya. Nah, makanya kita harus memodelkan model utamanya dulu. Model AR-nya dulu atau model VAR atau model yang lain lah. Intinya dia model utama yang linear dulu. Setelah itu kita harus prediksi errornya. Nah, dari error ini kita kuadratin. Nah, dia kan punya informasi waktu ya. Informasi waktu pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, itu dimasukin ke dalam model. Nah, dari sini kita harus pastikan ya, error yang dihasilkan dari permodelan error ini, error kuadrat ini, dia harus ID, ya independen, intinya nggak boleh mengaruhi variabel error yang lain lah, kayak gitu. Dan di sini termuat R-square dari regresi. Untuk tes statistiknya di sini bisa menggunakan TR ya, TR ini maksudnya T-stat. Kemudian ada juga menggunakan chi-square, uji pengaruh atau global test. Sama aja kayak regresi biasa lah. Kayak gitu. Nah, ini null hipotesisnya jangan lupa ini kadang kita memberikan variabel tes hipotesis yang berbeda yang mungkin salah ya. Soalnya Arch ini sebenarnya ya kayak model biasa gitu. Kayak model regresi biasa, cuman yang dimodelkan adalah errornya kayak gitu. Nah, makanya di sini kalau kita lihat di sini kan beta 1, beta 2 atau lambda 1, lambda 2. Sama di sini lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan 0. Kayak hipotesis regresi biasa aja. Nah, cuman di di tesnya itu bisa non linear karena permodelannya kan variasi. Nah, variasi penghitungannya kan ada kuadrat, ada pengurangan kayak gitu kan. Nah, makanya dia penghitungan variasinya itu non linear. Tapi untuk regresi modelnya itu linear. Regresi modelnya ini non linear ya, ini kuadrat ya, kuadrat. Nah, makanya di sini Arch itu bisa dilakukan ya secara langsung di variabel return di stage pertama. Untuk yang price mungkin yang persyaratan dari Arch itu dia harus stasioner. Nah, nanti ditunjukkan di sini. Nah, cuman Arch di sini punya kekurangan. Jadi karena sama kayak AR ya, dia untuk menentukan lag time key-nya itu sangat banyak. Jadi bisa jadi lag yang paling optimal itu banyak banget gitu. Nah, makanya nggak efisien. Nah, ini yang disebut dengan model non parsinomus. Jadi modelnya itu banyak banget variabel independennya dalam menjelaskan variabel dependennya. Nah, ada isu lain. Isu lainnya adalah di Arch itu ternyata dia punya asumsi non negativity constraint. Ketika kita lihat error variasi atau resikonya dihasilkan dari Arch itu semuanya positif. Nah, dia nggak boleh menerima resiko yang negatif. Nah, padahal kehidupan nyata bisa jadi kan resiko di sini bisa jadi negatif kan. Tapi di Arch itu dia harus positif, dia nggak boleh negatif. Nah, ini kekurangan dari Arch model ini.
Jadi shock atau resiko kan bisa positif, bisa negatif. Ada kalanya resiko positif, ada kalanya resiko negatif. Nah, untuk resiko negatif, di arch model itu nggak bisa dimodelin. Nah, makanya, tapi tenang, nanti ada ekstensi untuk memperbaiki problem ini di permodelan arch atau guards. Nah, salah satu model arch ini penyelesaian model arch yang tadi ya, key-nya terlalu banyak dan terlalu istilahnya yang nggak efisien. Ya, permodelan yang muncul sebagai penyempurnaan dari arch adalah guards. Guards ini intinya dia menambahkan unsur variasinya dia sendiri di lag time pertama atau kedua dan seterusnya gitu. Jadi kalau semula arch itu errornya lag time ini kayak MA aja, AR aja ya. Nah, kalau guards ini bagaikan arima atau arma. Dia memasukkan AR ini ya, variabelnya dia sendiri dan juga MA, variasinya dari modelnya dia sendiri. Nah, itu artinya dia hampir mirip dengan permodelan ARMA. Tujuan dari ARMA atau ARIMA 1.1 ini kan untuk menyempurnakan atau membuat model kita itu nggak terlalu complicated banyaknya gitu ya, variabel independennya. Nah, makanya kita sempurnakan menggunakan guards 1.1 atau ARMA 1.1. Ini hampir mirip arch sama guards gitu. Cuman yang dimodelkan di guards di sini adalah error yang dihasilkan, variasi error yang dihasilkan oleh model kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini substitusi aja, ada dua model guards 1.1 dan 1.2 terus disubstitusikan dan hasilnya kita bisa lihat di sini ada model guards 1.1. Ini sama substitusi aja. Nah, ini kelebihan dari guards ya dibanding dari arch. Jadi dia lebih efisien dan dia lebih more parsimonious. Maksudnya parsimonious itu adalah variabel independen yang dihasilkan dari model itu nggak terlalu banyak. Dia hanya sedikit. Tadi hanya 2 atau 3 dan seterusnya. Intinya dia lebih efisien lah dibanding dengan arch untuk variabel independennya. Dan ini menghindari overfitting. Overfitting itu apa? Jadi ada namanya underfitting atau overfitting. Untuk overfitting itu prediksi dari beta yang kita hasilkan itu terlalu gede. Nah, kalau underfitting itu terlalu kecil prediksi dari betanya. Nah, untuk overfitting ini terhindari kenapa? Karena di sini dia memasukkan variabel yang memang itu dipengaruhi memang variasi ya. Tadi kan dependennya variasi. Ya, dia dipengaruhi oleh variasinya dia sendiri gitu. Kombinasi akibat dari kombinasi itulah. Makanya dia bisa menghindari overfitting. Kalau menggunakan arch terlalu besar, kalau menggunakan guards itu nggak sampai besar gitu. Nah, ini dia masih menyimpan non-negativity constraint, tapi dia mengurangi non-negativity constraint. Tetap ya, guards itu masih ada non-negativity constraint. Nah, ini tadi asumsinya dia harus stasioner. Nah, kenapa demikian? Karena di sini ada ini kayak conditional regression ya. Kayak di linear kan juga ada tuh. Alpha ditambah beta harus sama dengan 1. Nah, ini disebut dengan integrated guards. Nah, kalau dia tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1, itu non-stationarity invariance. Ini sama kayak ini sih conditional regression yang ada di linear biasa. Nah, ini estimasi guards dia pakai maksimum likelihood. Kalau yang kita dengar di linear model itu kan least square. Least square itu apa? Least square itu dia melihat meminimumkan gap error satu dengan error lain. Nah, kalau maksimum likelihood estimasinya bukan kayak gitu lagi. Jadi yang dilihat adalah bagaimana probabilitas variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependennya, kayak gitu. Nah, itu adalah estimasi maksimum likelihood. Jadi untuk regresi yang
yang berkembang di dunia ekonometrika ya. Ini kalau kalian masuk di permodelan di big data itu ada banyak ya. Nah, tapi kalau di ekonometrika ini ada dua ya yang paling fenomenal, yaitu least square dan juga maksimum likelihood. Nah, kalau di big data itu ada nearest neighbor. Jadi yang dilihat bukan lagi probabilitas tadi ya, variabel independen mempengaruhi variabel dependen, tapi yang dilihat adalah tetangga terdekatnya. Jadi ketika di situ ada banyak tetangga terdekat, nah itu dia diambil itu yang sebagai estimasi prediksinya. Ada juga deep learning ya. Deep learning itu sudah memakai error correction. Jadi error correction itu kayak gitu. Jadi nanti kalian mempelajari juga error correction model ya di VECM dan VAR. Error correction itu bagaikan kayak gini. Kalian awal-awal belajar jalan gitu ya. Berjalan seperti biasa. Anak kecil gitu kan berjalan ajaran berjalan gitu. Terus kesandung batu gitu ya. Terus jatuh. Nah, untuk di masa yang akan datang, kalian pasti mempelajari kesalahan itu. Jangan sampai nanti kesandung lagi. Atau kalian belajar sepeda deh. Kalian menggayu 2-3 gayu, terus setelah menggayu, ternyata kalian jatuh. Nah, pasti di masa yang akan datang, kalau kalian punya keinginan tinggi ya, kalian pasti mengkoreksi kesalahan kalian ketika menaik sepeda. Nah, di model ekonometrika itu juga kayak gitu ada. Nah, ini di VCM nanti kalian belajar kayak gitu juga. Dan kalau di deep learning itu ada juga. Nah, ini makanya biasa disebut dengan algoritma sistem saraf manusia. Jadi sebenarnya dia meniru sistem sarafnya manusia. Jadi dia ketika terjadi kesalahan, dia langsung memperbaiki kesalahannya. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam modelnya. Nah, nanti kalian belajar di VAR dan juga VCM. Nah, ini nanti menarik ya, di VAR dan VCM. Nah, ini hitungan maksimum likelihood aja yang menunjukkan kalau Gauge model itu adalah bukan linear model ya, tapi dia adalah maksimum likelihood estimator. Nah, di samping itu Gauge model ini punya ekstensi. Ekstensi itu ya pengembangan. Jadi karena problematika dari Gauge model itu adalah non-negativity constraint, jadi dia tidak bisa langsung dihilangi secara keseluruhan. Nah, makanya ini diperbaiki dengan model lain yang dia bisa menerima non-negativity constraint. Nah, ini ada eGauge sama GJR. Perbedaannya apa? Nanti kita pelajari. Nah, di sini Gauge model ini dia tidak bisa juga menghitung leverage effect. Kita tahu leverage effect itu tadi di short run ya, short run volatility. Sementara ARCH dan Gauge itu long run volatility. Nah, makanya Gauge tersebut tidak bisa memprediksi leverage effect. Nah, ini salah satu solusinya menggunakan exponential Gauge atau eGauge. Nah, intinya ini di sini ada penyesuaian. Di sini ada log kedua ruas. Nah, di sini di error lag ini ya, T-nya ini T-1, ini ada penyesuaian variasi dibagi dengan variasinya. Nah, intinya kalau ibarat pengkoreksi ya, ini di sini ada pengkoreksian atau penyesuaian. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung leverage effect yang negatif. Karena di sini ada harga mutlak ya, harga mutlak. Jadi kita bisa menghitung ketika terjadi leverage yang negatif. Nah, cuman kalau kita lihat persamaan ini masih complicated untuk permodelan ekonometrika. Nah, makanya disederhanakan oleh GJR. Nah, GJR itu kalau ini disesuaikan ya, ini terlalu complicated dan errornya tadi disesuaikan. Nah, kalau GJR ini dia menandai, di sini errornya itu positif atau negatif. Nah, kalau error positif kalau error negatif ya itu dikasih tanda 1. Kalau error negatif itu dikasih tanda 0. Nah, sehingga ini lebih efisien daripada eGauge ini.
Eggers model. Karena ini lebih banyak, lebih complicated untuk menyesuaikan tadi ya negativity constraint tadi. Nah, GCR itu justru dia bisa bisa menghandle demikian. Nah, makanya di sini dia juga bisa menghitung leverage effect. Karena di sini lambdanya itu bisa kurang dari 0 atau lebih dari 1, lebih dari 0 ya positifnya. Dan di sini dia membutuhkan lambda dan juga alfa ini ya. Ini harus lebih dari 0. Dan ini kurang alfa 1 ini lebih dari 0. Ini yang disebut dengan non-negativity. Nah, itu ya untuk extension. Nah, ini terakhir selanjutnya ini forecasting aja, forecasting variance. Jadi kalian kalau menggunakan GARS model, ARIMA atau GARS model, pokoknya data time series lah. Kalian bisa menggunakan fitur prediksi. Nah, ini kelebihan kalian ya dibanding dengan ekonometrika yang lain ya. Jadi kalau ekonometrika yang lain itu permodelan prediksi itu biasanya dipakai untuk di machine learning gitu ya. Maksudnya the next dari permodelan CSPD atau cross sectional panel data itu. Nah, cuman kalau model time series seperti ini kalian bisa memprediksi sendiri, memforecasting sendiri. Di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum kita masuk ke latihan menggunakan data saham itu untuk menghitungkan model. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, aku ngambil data setnya dari Google Finance. Nah, di sini pakai Google Sheet aja biar cepat ya. Nah, kita pakai saham apa? Ada yang punya ide pengen meneliti saham apa? Sebenarnya kita coba lihat ya. Google Finance. Nah, kita pakai ini aja. Nah, kita coba pakai mungkin apa sih selain BRIS nggak ada ya. Nah, coba deh Ali deh. Nah, kita pakai sama Ali ya. Terus kita periodenya tahun 2021 dan juga bulannya bulan sekarang ya. Bulan 5 dan juga tanggal 5. Oke, kita ambil datanya. Dan daily. Ini ya. Nah, terus date-nya ini kita jangan pakai format ini ya, format bersama dengan jam jangan. Tapi kita sederhanakan date-nya aja. Lalu mungkin ini aku kasih Ali. Terus aku download. Aku download bentuknya CSV aja. Nah, ini silahkan FViews kalian dibuka. Open Variance. Terus ini download Ali. Next, finish. Oke ya. Nah, di sini kalau kita lihat langkah pertama yang perlu kalian tes untuk datasetnya ya kalian uji stasionaritas dulu. Unit root test. Jadi meskipun modelnya GARS, tapi ini kayak arts ya, kayak arts biasa. Oh ini udah belum stasioner ya. Ini enggak signifikan ya untuk tes stationarity-nya. Nah, coba kita pakai difference gitu, difference pertama. Tadi variable close, terus unit root test, first difference ya. Oke, nah di sini sudah signifikan. Oke, berarti return ya atau turunan pertama dari saham ini dia sudah signifikan. Nah,
Itu artinya kita harus bikin variabel baru ya, variabel baru. Nah, kita pakai ini aja, comment series. Mungkin variabelnya namanya return sama dengan difference dari close, variabel close. Di sini sudah masuk return. Nah, kalau kita uji statistik atau unit root, di sini di level aja ya, soalnya udah diturunin. Nah, di sini sudah signifikan. Oke, kalau sudah signifikan, nah kita harus bikin model seperti biasa ya, least square, return C dan juga AR1. Kita coba pakai model AR1. Kemudian dibandingin. Nah, dibandingin ya. Karena kenapa dibandingin gitu ya? Karena kalau kita lihat permodelan guards ini dia tak terlepas dari permodelan sebelumnya. Jadi permodelan sebelumnya sebagai estimator apa? Prediksi dari errornya. Nah, makanya itu harus kita tentuin di awal. Prediksi dari errornya itu mau bikin model yang kayak gimana. Makanya ini harus kita tentuin dulu. Nah, terus coba kita menggunakan MA1. Nah, oke, kita delete aja dan kita freeze. Oke, kita punya dua model ya. Di sini MA, kemudian di sini A. Oke ya. Ini AR, ini MA. Kemudian kita pakai model ARIMA. AR1, MA1 ya. Nah, kemudian di freeze lagi. Yes. Oke, kita freeze. Nah, kalau kita lihat, ini nggak perlu lagi. Dan kita bandingkan. Nah, kalau kita lihat, MA1 di sini dia signifikan semuanya ya. Ini juga signifikan, dan di sini juga signifikan semuanya. Oke, berarti semuanya sama-sama signifikan. Nah, cara untuk melihat permodelan bagus atau tidak bisa dilihat dari indikator modelnya atau goodness of fit-nya. Kita lihat R square adjusted R square-nya di sini lebih besar ya, 14, di sini lebih kecil, dan di sini lebih besar juga karena di sini ada penambahan R dan M. Dibanding itu kita lihat juga indikator lain kayak Akaike Criterions atau IC, BIC. Nah, kalau kita lihat IC, BIC di sini lihat yang paling kecil. Nah, yang paling kecil di sini yang mana 629, ini 626. Ini kecil ya. Terus di sini 629, 63, ini 628, ini 626. Nah, berarti lebih kecil yang mana? ARMA ya. Nah, berarti model ARMA inilah yang nantinya kalian pakai sebagai estimator untuk error yang akan dipakai untuk guards model tadi. Nah, kita coba cek. Di sini modelnya dia untuk ARMA1 ya, berarti ini nggak dipakai. Ini kita delete aja, ini juga nggak dipakai, kita delete aja. Nah, kemudian kita coba cek heteroskedasity-nya. Nah, residual diagnosis, heteroskedasity test, lalu milih guards. Lag time-nya bisa 1 atau ini tergantung sama kalian. Kalian pilih lag time keberapa untuk tes dia ada hetero atau tidak. Nah, di sini signifikan ya, itu artinya dia ada hetero. Kita coba lag kedua. Lag kedua atau bahkan lag banyak gitu lah, lag 10 gitu. Nah, dia tetap signifikan. Dan di sini tetap signifikan. Itu artinya permodelan ARIMA tadi itu masih menyimpan informasi hetero. Dan informasi hetero itu membuat beta yang kita hasilkan itu nggak konsisten. Nah, ternyata kalau di data time series itu memberikan informasi apa? Risiko. Nah, makanya estimatornya tadi kita ganti. Jadi jangan least square, kita pakai arts model. Nah, di sini kita menggunakan arts 1 dulu ya, arts 1 dulu dengan permodelan ARIMA tadi. Nah, kalau kita lihat di sini oke ya, kita fresh. Jadi kita coba dengan pendekatan AR guard 1 gitu ya. Nah, kita coba lagi untuk estimator arts-nya ini misal 9 gitu ya. Arts 9. Nah,
Nah, kita coba lagi estimator. Nah, ini kenapa sih kita harus coba-coba kayak gitu? Karena di model, ini di semua permodelan, kita butuh robustness check. Robustness check itu apa? Kita harus mencari model yang paling optimal. Caranya doang itu gampang. Caranya kita membuat model kayak gitu tuh gampang. Nah, tapi kita cari model yang paling optimal. Itu yang challenges kita. Kita harus lihat kriterianya. Kita harus lihat apa namanya R-square-nya dan lain sebagainya. Itu kita harus perhatikan terus. Nah, makanya kita harus coba beberapa skenario kayak gitu. Nah, kita estimate lagi dan kita menggunakan ARCH 11 ya. ARCH guard 11. Sorry, guard 11. Nah, kita coba bandingkan ya antara AR1 atau guards. Ini kalau ARCH 1 itu sama dengan guards 01. 10 deh, sorry. 10. Nah, sementara ini ARCH 9, leg 9 ya. Nah, ini sama dengan guards 90. Nah, sedangkan ini guard 11. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat indikatornya. Residualnya R-square-nya di sini 15%, di sini 1,5%, di sini 1,4%, di sini 1,4. Oke, ini selisihnya dikit lah. Gak masalah R-square-nya, adjusted R-square-nya. Yang dilihat adjusted ya, jangan R-square. Karena kalau R-square itu ditambahin ya pasti akan tambah. Kayak ini ya. Ini ditambahin, ini justru berkurang ya. 148. Ada kalanya bertambah. Bertambah ya. Berkurang ya. Berkurang. Nah, tapi adjusted R-square-nya naik. Di sini justru berkurang. Kalau ini tinggi, di sini justru berkurang. Nah, kalau ini naik ya, naik dari semuanya. Oke, kita lihat AIC, BIC juga. AIC-nya di sini kayak gimana? Nah, kita coba lihat. 14,54, sementara yang GAT 9, ART 9 ya tadi 14,38, lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, kita coba lihat yang ini lagi, 14,3, nah lebih kecil lagi. Nah, berarti model yang paling efisien di permodelan kalian adalah menggunakan model GARD 111. Nah, kita bisa tes lagi apakah di sini dia sudah masih menyimpan hetero atau enggak, kayak gitu. Masih menyimpan hetero atau tidak. Nah, ini kita guards LM test. Oh, di sini masih menyimpan hetero ternyata. Jadi setelah model hetero, di situ menyimpan hetero lagi. Nah, makanya kita harus tangan lagi. Nah, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke estimatornya. No. Kita balik lagi ke estimate output. Nah, kita coba pakai model lain tadi, yang ini. Oh, ini nggak bisa ternyata. Ini udah di save tadi ya. Oke. Untuk yang model arts atau guards yang terjadi hetero lagi, mungkin ini PR gua, nanti solusinya kayak gimana. Gue juga belum tahu nih solusi ketika guards 11 itu terjadi apa namanya hetero lagi itu kayak gimana. Oh ya, di sini yang paling penting di sini ya. Ini arts-nya ini lag-nya kan susah ya. Nah, sebenarnya ada estimasi untuk menghitung kolelogram dari guards. Jadi kalau yang kemarin itu kita memakai ini ya, kita memakai apa namanya kolelogram untuk melihat lag yang paling optimal gitu ya. Nah, di sini kita memakainya itu misal nih, kita pakai tadi ya 09. Pakai kolerogram juga, tapi kolerogramnya itu kita lihat kolerogram residual. Nah, kalau kita lihat di sini ada ya residual diagnosis. Nah, ini kolerogram square residual. Nah, ini bisa kita tentuin lag-nya dan di sini kita akan tahu lag yang paling optimal kayak gimana. Tadi ya lagi-lagi karena dia pakai AR ya.
Nah, AR di sini dia kekurangannya ya nentuin lag optimal itu kalau banyak kayak gini nggak efisien. Ini kan signifikan semua nih. Ini signifikan semua. Itu artinya dia harus dimasukin ke dalam model. Sementara model kita maunya yang parsinomus, yang tepat, yang bagus gitu. Nggak kebanyakan. Itu makanya kekurangan dari AR itu di situ. Nah, makanya ada model guards 1-1 tadi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Oke, belum ya. Nanti bisa dicoba masing-masing. Lebih baik nyoba ya daripada maksudnya kalian sebenarnya kalau nggak tahu langkah-langkahnya tadi ya, kalian bisa lihat capture-nya di sini. Nanti aku kasih ke kalian. Kalian ngikutin di sini itu sudah bisa sebenarnya. Jadi misal nih, aku pengen ngulang lagi gitu ya. Ini aku copy gitu. Nah, terus ini katakan aku save di notepad gitu ya. Nah, kemudian aku ingin membuka ulang ini ya, membuka ulang satu persatu, itu bisa aja ditaruh di sini, di enter. Ya, aku close dulu ya. Nah, ini karena sudah dibuka ya, finish, yes. Nah, ini balik lagi ya, balik lagi kayak tadi, datanya bisa dibuka 2. Nah, terus apa namanya, kalian setting apa ya, return atau membuat variabel return tadi series. Intinya kalian nggak perlu mencoba mengulang mulai dari nol gitu. Kalau misal sudah ada apa namanya, sudah ada permodelan komennya kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalian bisa lihat di bagian capture ini. Ini kayak Stata sih, cuman kalau di sini kurang fleksibel. Kalau Stata itu lebih fleksibel dia. Dia bisa manajemen data dengan baik. Kalau di Evis itu manajemen datanya masih agak susah gitu. Oke, mungkin itu aja asistensi kali ini. Thank you banget pada adik-adik semua. Misal ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan aja. Oke, aku akhiri ya untuk asistensi kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.